Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Oke, baik, kembali bersama kami di Saling Silang. Tadi panggung sandiwara gitu ya, kalau dari fillernya tadi memang menarik sekali kan. Mencoba melihat siapa yang berperan sebagai apa. Tadi katakan sangat panjang sekali prosesnya sebenarnya Pak. Nah, kita melihat seperti apa ini mengurainya gitu ya Pak. Ya ini ya kita dahulu itu kan kita mengenal GC itu ya GC aja, tapi dalam perkembangan itu GC kita bisa bedakan antara GC idealis dan GC realis. Oke, bedanya apa Pak? Kalau GC idealis itu ya sejak pertama sebelum penegak hukum mengungkapkan dia udah bilang ya saya pelaku nih, ini gitu kan. Nah itu yang dibilang kooperatif, gitu loh ya. Akan bisa membantu untuk membongkar lainnya. Begitu. Beda dengan apa whistleblower, orang dia bilang oh itu ada ini, dia nggak pelaku, dia cuma tahu bahwa itu ya. Tapi kita bicara GC-nya aja. Nah GC yang realis ya orang setelah udah ketangkep, ya kan. Nah itu bilang ini. Jadi kalau di sistem di Amerika ini bargain, ya bargain play, ya. Dia bilang oke, Anda mau kooperasi dari sekarang, hukumannya saya ringankan, kita ringankan, ya kita nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau Anda tetap menyangkal, oke kita ikut persidangan nanti apa biar apa namanya mereka ikut sistem juri, ya kan juri ini. Nah jadi GC yang realis itu, ya artinya setelah dia tertangkap sudah ini, ya kan dia baru ngaku. Ya, secara nature kejahatan itu dari sudut kriminologi, ya kan nggak ada yang mengaku. Semua orang menyangkal itu. Apalagi di dalam penyalahgunaan wewenang. Itu kan memang penyalahgunaan wewenang itu kalau misalnya yang aturannya jelas melarang terus dia langgar, itu kena itu. Tetapi kalau aturannya dia tidak jelas, dia memberikan inovasi dan dia mau mengangkali ya ketidakjelasan itu, ya itu kan jadi bilang loh itu kan nggak melanggar itu. Jadi disitulah menurut jadi itu satu. Yang lainnya misalnya orang yang katakan ya yang kita bilang dramaturgi ini ya kan. Misalnya orang itu memang secara sudut kriminologi memang penjahat itu pelakunya memang tabiatnya seperti begitu ya yang kita bilang drama gitu ya. Nah tapi kan ada juga yang ada penjahat habis membunuh dia datang saya mau membunuh gitu loh ya. Nah tapi kan ini kan kita tahu ini kan white collar crime ya, dan kita bilang selalu kita bilang ini sebagai extraordinary crime atau kita bilang kita ini merupakan organized crime gitu loh ya kan. Mana ada yang mengaku dengan terus terang dia akan begini deh. Tetapi ketika dia sudah cukup bukti ya kan, dia padahal masih mempunyai hak pembelaan ya kan. Tapi dia merasa tersudut begitu. Ya, maksudnya dia bilang masih pembelaan. Ya udah istilahnya gini lah, saudara kita nggak muter-muter gini ngaku aja lah gitu. Nah, itu kan itu yang kita anggap sebagai yang itu namanya GC realis. Nah, sekarang bagaimana misalnya ada misalnya dalam satu kasus yang mungkin seperti kasus seperti yang kita hadapi pada ini. Misalnya ini kan begini, semua yang pelaku-pelaku yang ada sekarang ini itu kan entah itu penyidik, penuntut umum, hakim, itu kan dia nggak menyaksikan langsung. Yang menyaksikan langsung itu para ini gitu loh, ya kan? Pelaku, kecuali misalnya ini gitu loh, ya. Sehingga ya si penyidik maupun penuntut umum termasuk nanti hakim itu kan hanya berdasarkan keterangan alat bukti atau saksi. Dia tidak ini. Nah, namanya manusia itu kan sudut subjektivitasnya ada, ya kan? Subjektivitas begini. Dia katakanlah misalnya penuntut umum ketika membuat surat dakwaan itu kan bergantung subjektivitas dia. Dia sudah mempunyai katakan sudah mempunyai pemahaman atau preposisi ya bahwa orang ini ya begini gitu. Itu menurut cara pandangnya dia. Padahal belum tentu betul. Tapi karena dia mempunyai hak untuk membuatkan itu, ya, jadi dia tuangkanlah surat dakwaan seperti apa yang dia menurut preposisinya dia. Ya kan, menurut pemahamannya dia dan ininya gitu, ya kan. Nah, sedangkan menurut si pelaku nggak begitu loh. Kelakuan dia begitu, ya. Nah, ini misalnya kejadian, ya, misalnya kejadian dalam kasus ini, kenapa di dalam kasusnya Sugiharto dan Irman ada nama orang disebutkan bersama-sama gitu.
Iya. Loh, pasti di Pasti ada sesuatunya, iya. Loh, kok jadi berbeda begini gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut pendapatnya dia, misalnya Pak Setnov bilang, loh ini kejadian yang menurut persepsi saya kayak begini sebenarnya gitu loh, ya begini. Nah, kita sekarang, apakah dalam kondisi seperti ini dia bisa disebutkan jisi atau tidak? Ya kan, sebenarnya dia mau mempermudah KPK loh sama hakim. Loh itu kok ini, karena konsekuensinya begini, ya kan? Nantinya nih, kalau misalnya katakanlah di dalam perkara Pak Setnov ini benar adanya sampai inkrah, tentu dalam kasusnya Pak Irman, dia bilang, loh ini saya nggak salah loh. Loh gimana? Ya kan peristiwanya itu kok apa yang didakwaan ke saya, yang dituntut ke saya beda dengan apa yang dituntut orang lain. Berarti peristiwanya kan ini gitu loh. Ada kan bisa memungkinkan kayak gini. Iya kan? Ya kan sekarang tadi sudah disampaikan, kita misalnya ada foto yang terpecah, ya kita bikin puzzle. Loh kok sekarang puzzle ini walaupun misalnya ininya slotnya betul, tapi kok gambarnya beda. Slotnya kalau dibikin ini betul deh, jadi begini. Loh, tapi kok gambarnya berbeda. Berarti peristiwa ini kan bukan sama dengan kayak seperti ini gitu. Nah, jadi memang di sini mesti ada kearifan, ya. Artinya apakah keterangan, kita nggak pernah tahu apa yang diungkapkan oleh Pak Setnov melalui pengacaranya ini, apa sih yang dia sebut, ya, yang dia mau sebutkan itu, apakah ada lebih apa yang mau dibongkar lebih besar lagi gitu, ya kan? Apa cuma ngeprit gitu loh, burung kecil, ya, gitu kan ya. Kita pikir ini burung Raja Wali itu pas, ya kita pikir ini ternyata burung emprit gitu loh, ya kan? Ya apa burung emprit ya, burung kecil gitu loh, ya kan? Nah, jadi yang kita mesti tahu juga apakah apa yang diungkapkan yang akan diungkapkan itu lebih memperluaskan begini. Nah, jangan juga ini persepsi ini juga nih publik ini, loh sekarang KPK ini koknya ada melindungi. Ya, tadi di off air ini disebutkan, loh kayaknya dia kok jadi pembelanya sana gitu. Ya kan begitu. Tadi waktu kita off air itu kan kesan seperti itu ya. Nah, jadi publik melihat loh kok sekarang kok KPK justru menjadi seolah-olah menjadi satu ini gitu. Ya kenapa misalnya Pak Setnov membongkar ini justru dibilang Pak Setnov yang salah, itu yang betul. Berarti kan ada yang mau dibela gitu. Baik, Mas Ama, silakan. Mau menanggapi juga tadi. Sebetulnya satu-satu kita lihat ya terkait dengan IKTP ini, sebetulnya saya sendiri setuju ketika Indonesia punya sistem yang sangat bagus untuk mengelola data pendudukan. Tapi kan kemudian persoalan ini sebetulnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari. Kalau kemudian sekarang ada orang yang terbengkalai KTP-nya, itu sesuatu yang dari awal sudah bisa diprediksi. Pertama misalnya, kita lihat, IKTP ini desainnya buat berapa tahun sih sebetulnya? Kalau kita bicara soal pemutakhiran data, itu nggak mungkin butuh waktu 2 tahun, 170 juta keping IKTP se-Indonesia, selesai, itu tidak mungkin selesai. Pasti akan berantakan. Nah pertanyaannya, apa yang sebetulnya undang-undang minta? Undang-undang Administrasi Kependudukan tahun 2006 itu meminta agar ketunggalan data informasi itu, ketunggalan NIK, itu nomor induk kependudukan, itu 2011 selesai. Jadi nggak ada paksaan bahwa harus IKTP selesai 2011, tidak. Undang-undang hanya perintahkan. Jadi ada hal yang berbeda gitu antara NIK dengan IKTP. Ya, beda. Kalau IKTP itu kan elektronik, udah bicara pemutakhiran, itu pasal selanjutnya. Kalau dimungkinkan dibuat, tapi tidak kemudian 2011 deadline, bukan. Yang deadline adalah NIK-nya. Nah ini yang kemudian seolah-olah ini menjadi tuntutan dan harus dengan plus mutakhiran. Sehingga apa? Desainnya makin berantakan. Kenapa berantakan? Karena apa? Indonesia itu punya sejak tahun 2003. Itu ada fase-fase pembuatan setiap tahun, bahkan kalau kita mau total itu hampir ratusan miliar. Jadi ketika IKTP ada, itu semua ke-wipe. Hilang semua. Karena apa? Digantikan dengan yang sistem. Pelanggaran lainnya apa? Undang-undang itu tidak pernah membolehkan negara membuat KTP secara massal. Mobilisasi orang, semua harus bikin KTP datang, seperti yang ada di Monas kemarin, itu tidak diperkenalkan oleh negara kita pada Undang-Undang 2006. Yang kemudian 2011 harus sudah ada beberapa kali revisi ya. Tapi pada saat itu nggak boleh. Jadi harus namanya KTP itu harus tunggal. Harus natural. Jadi harus habis diganti. Maka kemudian kekacauan database seperti sekarang itu nggak akan terjadi. Kemudian adanya problem soal anggaran, sumber daya manusia, meladeni manusia lainnya yang datang mendaftar itu nggak akan terjadi. Nah jadi memang dari awal sudah kita ingatkan pihak pemerintah terkait dengan desain ini. Belum lagi misalnya dalam perjalanan, pada saat ada indikasi post bidding, ya,
post bidding itu ada perubahan spesifikasi pada saat pendaftaran itu ditutup, itu kan juga kita sampaikan Pak Menteri. Pak Menteri ada dugaan post bidding. Bahkan misalnya kita tanyakan lagi, Pak Menteri juga tahu, Pak Menteri itu tanda tangan kontrak itu pada saat masa sanggah banding, yang pada waktu itu di Perpres nggak boleh. Pak Menteri tahu soal itu. Jadi memang ada beberapa pelanggaran yang kemudian ini memungkinkan adanya proses hukum di kemudian hari. Tapi kan ini nggak dihiraukan. Seolah-olah ini masyarakat mau ikut cawe-cawe aja. Yang kemudian lagi hukumnya ada masalah, implementasi juga demikian. Itu juga demikian. Nah ini yang kemudian harus kita potret ketika melihat IKTP saat ini. Nah sisi lain misalnya tadi kita bicara soal pembelaan KPK untuk tersangka lain. Menurut saya upaya pembelaan itu belum kelihatan ya, karena apa? JC Pak Nov pun belum dikabulkan, belum ada jawaban. Jadi memang kita masih menunggu fakta-fakta sidang dan tidak bisa juga kemudian kita menilai proses sidang. Itu yang sifatnya mendahului sebuah proses. Jadi mungkin kita bisa evaluasi apa yang sudah ada dalam persidangan. Baik, menarik sekali. Mungkin tadi Pak Su juga yang menanggapi lagi, tapi kita akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami.